Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Baik, pada tutorial kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan terkait tutorial Microsoft Office Word. Oke, kita langsung saja masuk ke Microsoft Word ya. Kita pilih blank dokumen ya, untuk pengerjaan baru, dokumen baru kita pilih blank dokumen. Oke ya, ini tampilan dari atau lembar kerja dari Microsoft Office Word ya. Jadi diperhatikan di situ ada beberapa menu bar ya. Jadi yang saat ini kita menggunakan Microsoft Office versi 2013. Jadi Microsoft Office Word juga punya versi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ingat versi 2007 atau sudah familiar dengan Microsoft Office versi 2007 atau 2010 juga itu sudah dasar buat teman-teman kalau sudah familiar di situ. Jadi di 2013 ini sama saja. Jadi updatean Office itu pasti ada tambahan fitur atau menu-menu ya. Jadi untuk pengerjaannya sama semua. Oke, jadi di sini ada beberapa menu bar ya. Ada menu Home, ada menu Insert, ada menu Design, ada menu Page Layout, ada Preference. Selain preference ada juga menu mailing, ada juga menu review sama view. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait menu home ya. Menu home dulu ya. Kenapa menu home? Ya, jadi menu home ini yang paling sering kita gunakan nanti, atau teman-teman nanti kalau sudah skripsi pasti lebih ke menu home, dimana kita akan mengedit dokumen ya, untuk merapikan. Jadi menu home ini pasti sering kita lakukan. Oke, jadi di menu home kita di menu home itu teman-teman bisa lihat itu ada menu font. Nah, di menu font ini yang nanti kita akan cari jenis font atau jenis huruf. Di sini ada default dari Word itu ada fontnya, jenis hurufnya Calibri. Tapi kita jangan menggunakan versi ini, kita menggunakan di saat kita klik di arah panahnya itu, nah yang ini, nanti muncul banyak sekali pilihan font. Ini banyak sekali jenis font atau jenis huruf yang disediakan oleh Microsoft Office. Nah, ini sudah muncul otomatis. Nah, tapi yang umum digunakan secara nasional atau secara penulisan skripsi itu kita menggunakan jenis huruf atau jenis font Times New Roman. Nah, ini jangan lupa Times New Roman. Nah, ini nanti kita lebih banyak ke sini. Skripsi pun sama, pasti menggunakan jenis huruf Times New Roman. Kita pilih jenis huruf Times New Roman, sudah. Terus di sebelah jenis font yang ada 11 itu namanya font size, ukuran huruf nanti. Jadi misalnya saya ketik di sini A B C misalnya. Nah, jadi ukuran yang ini sekarang ini 11. Saya bisa tambahkan ukurannya ke 12. Tinggal klik di arah panahnya, pilih 12 di agak besar, 14, 16. Nah, jadi ada perbedaannya di situ. Semakin pilih yang angka atau size yang paling besar, jadi hurufnya akan semakin besar. Nah, di sini kita pilih yang 12, yang standar ya. Jadi 12. Itu font size. Terus di bawahnya ada di situ tulisan B, I, U. Nah, jadi B ini untuk kita menebalkan atau bold ya, menebalkan huruf tadi, misalnya ABC tadi, ABCD, EFG misalnya, EFG ya. Saya mau tebalkan. Caranya
tinggal kita blok di teksnya, jadi harus diblok. Diblok seperti ini ya. Untuk blok teman-teman bisa lakukan dengan mouse ya, dengan klik kiri mouse tahan sambil tarik. Misalnya saya mau blok nih, saya klik, saya arahkan kursor jadi kursor ini ya, mouse ini yang saya goyang-goyang ini namanya kursor atau mouse ya. Jadi saya arahkan kursor dari A misalnya, saya taruh di sini, tinggal saya klik kiri tahan di mouse itu sambil saya geser ke samping kanan ya, itu dia sudah memblok. Cara kerjanya, kita blok dulu teksnya, baru kita pilih yang ini bold atau B ini. Kita lihat, nanti ada perubahannya. Lihat, saya klik bold, jadi hurufnya sudah tebal. Jadi ada perbedaannya di sini, yang saya tidak tebalkan. A, B, C, D, E, F, G ya. Ada perbedaan. Di bawahnya tidak saya bold, di atasnya saya bold. Oke, ini. Terus yang ininya untuk apa? Ini italic, untuk memiringkan huruf. Misalnya cara kerjanya juga sama, saya blok lagi teksnya yang kita ingin mau miringkan. Klik, dia sudah miring. Jadi untuk penggunaan italic, jadi tidak semua teks harus diitalikan ya. Jadi kalau di penulisan skripsi itu teman-teman bisa gunakan italic ini misalnya penggunaan huruf bahasa Inggris atau kalimat Latin ya, biasanya nanti teman-teman di penulisan skripsi atau proposal itu akan dapat istilahnya ada mata kuliahnya. Jadi italic ini tidak semua harus italic. Jadi seperti yang saya bilang tadi, misalnya di deskripsi kalimat-kalimat bahasa Inggris misalnya, atau kalimat-kalimat Latin, atau misalnya kalau kita membuat kop surat itu istilahnya alamat website atau email lah, itu kita miringkan. Itu italic ya, sudah ada di sini. Terus yang U ini apa? U ini adalah underline. Jadi underline untuk kita buat garis. Seperti ini, saya blok lagi, saya klik underline, nanti akan terbentuk garis di situ. Ini sudah ada garis, saya perbesar coba. Kita tidak kelihatan garisnya, ada merahnya, ada garis. Tuh. Terus yang di sebelah font size, ini kegunaannya juga sama dengan font size ya. Jadi caranya tidak harus kita pilih ukuran angka, jadi tinggal blok, kita klik yang A besar ini akan memperbesar teksnya. Yang kecil decrease font, memperkecil lagi. Di sini kalian lihat bertambah angkanya. Oke, tuh. Terus yang A ini change case ya. Misalnya di penulisan saya ini sudah terlanjur tulis A, B, C, D, F, G yang huruf kecil. Misalnya saya blok, saya mau dia harus kapital. Tidak harus saya hapus dan ketik ulang, tidak harus. Caranya kita blok saja di teksnya. Terus kita ke menu yang change case ini, yang ada tulisan A besar sama A kecil ya. Kita klik, di situ kita pilih yang uppercase tulisannya. Diklik, jadi tulisan A, B, C, D tadi yang awalnya huruf kecil, sekarang sudah jadi kapital atau huruf besar. Kalau misalnya teman-teman punya dokumen teks yang sudah terlanjur di ketik huruf kecil, misalnya sudah berapa paragraf, tidak mungkin teman-teman hapus. Caranya dengan kita blok teksnya itu, terus pilih yang change case. Di situ kita pilih yang uppercase, itu untuk abjad semua. Untuk
huruf besar semua. Ada juga yang sentence case. Sentence case ini nanti kalimat awalnya akan huruf besar, yang lainnya huruf kecil. Nah, nanti teman-teman bisa coba ya, selain uppercase ada sentence case, ada lower case. Lower case ini dikembalikan ke huruf kecil lagi. Nah, ini. Nanti teman-teman bisa coba-coba menunya. Nah, ini huruf sentence case ini huruf awalnya huruf besar. Nah, ini A-nya tadi, A-nya huruf besar, yang lainnya sudah kecil. Tuh. Nah, terus ini biasanya kita untuk font color. Nah, kalau kita mau kasih warna di sini jadi warna kesukaan teman-teman, bisa dipilih ya. Di sini akan berubah merah. Nah, tapi secara otomatiknya harus hitam ya. Untuk penulisan-penulisan itu harus hitam. Oke, itu font. Terus kita bergeser ke paragraf. Tadi kan font. Ini dia akan mengedit semua font atau tulisan. Sekarang ke paragraf. Nah, paragraf ini kita akan mengatur rata kiri kanan dari suatu teks atau judul. Misalnya saya mau atur ini jadi rata tengah, tinggal saya blok. Nah, di situ bisa teman-teman lihat ada align left untuk rata kiri ya. Terus ini center untuk rata tengah. Nah, nanti kalau saya klik center, yang kalimat ini akan otomatis memposisikan dia di tengah-tengah ya. Ini. Jadi cara kerjanya blok dulu ya teman-teman, di blok teksnya yang ingin kita rata tengahkan. Nah, terus di sebelah center lagi situ lihat ada namanya align right. Jadi kita mau atur dia rapat ke kanan. Nah, kalau teman-teman klik, nah, tulisan saya mulai dari kanan. Nah, yang ini justify rata kiri kanan. Jadi ini nanti digunakan di saat kita punya teks atau naskah sudah banyak atau kalimatnya sudah banyak. Nah, kita menggunakan ini justify supaya rata kiri kanan. Nah, supaya kita ketik nanti dibatasi sampai sini. Dia kembali lagi ke posisi awal lah. Jadi dia rapi teks kita, dokumen kita. Ya, jadi nanti kalau teman-teman sudah punya dokumennya banyak, nah, pasti justify. Tuh, diingat saja di menu home itu. Nah, terus ada yang namanya lagi line and paragraph spacing. Nah, ini line and paragraph spacing ini di saat saya klik di situ ada 1,0, 1,15, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0 lah. Ini maksudnya apa? Jarak spasi dari atas ke bawah satu kalimat ke kalimat berikutnya. Nah, misalnya saya di sini ambil contoh ya. Makalah misalnya. File open surat penandatangan. Oke, kita ambil contoh ini surat. Oke, jadi perlu diingat ya. Oke, hanya saya copy dari sini saja, isinya saja ya. Oke, nah ini kita masuk ke Word kita. Saya sudah copy tadi, sekarang saya mau paste di sini, paste ya. Oke, jadi saya sudah punya teks atau kalimat ya, ada banyak kalimat di sini. Di sini saya menggunakan rata kiri kanan, jadi rapi kelihatannya. Justify. Kalau kalian pilih yang ini, yang align left, nah, nanti
nanti di sebelah sini tidak rapi, kanannya tidak rapi ya, tidak beraturan ya. Tapi kalau saya pilih yang justify, antara kiri dan kanan rapi. Nah, sekarang saya mau praktekkan yang line and paragraph spacing ya. Teman-teman bisa lihat, line and paragraph spacing saya mau buat jarak dari kalimat atau baris yang atas ke baris yang berikutnya. Nah, ini saya mau buat jarak. Caranya kita blok dulu. Setelah saya blok, klik yang line and paragraph spacing tadi di arah panahnya yang ini nih. Klik, nanti muncul yang 1,0, 1,15 tadi ya. Misalnya saya mau kasih agak jarak dia, karena ini kan terlalu rapat. Saya mau kasih jarak dia 1,5. Coba lihat. Dia sudah membentuk atau sudah membuat jarak. Yang awalnya tadi biar rapat, setelah saya klik 1,5, dia sudah jarak. Atau 2,0, dia lebih jarak lagi, diarahkan ya. Saya klik ya. Jadi teks tadi sudah ada jarak. Nah, itu maksudnya line and paragraph spacing. Dia akan buat jarak. Atau saya mau dia rapat. Oke, di blok lagi. Klik lagi line and paragraph spacing 1,0. Dia kembali rapat lagi. Itu ya. Jadi itu beberapa menu yang ada di menu home. Jadi menu-menu home itu sangat kita gunakan sampai seterusnya nanti. Oke, itu line and paragraph spacing. Terus di menu paragraf ada apa lagi? Di situ ada yang namanya bullets dan numbering. Nah, bullets ini maksudnya untuk penomoran. Misalnya ada subbabnya lagi. Misalnya saya menggunakan bullets. Di saat saya klik, coba teman-teman lihat di situ ada titik, ada bulat kotak, ada apa ini namanya, ada centang juga. Terserah teman-teman. Misalnya saya mau pilih yang ini ya. Misalnya ini pilihan ya, pilihan atau kalimat Pancasila ya. Saya mau ketik Pancasila, saya blok Pancasilanya, terus saya rata tengah. Nah, terus saya enter, saya kembali lagi ke rata kiri, baru saya pilih yang tadi bullets, pilih yang ini. Nah, kita ganti nomor jadi ini, misalkan 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini kan kita pakai bulat. Pancasila 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, Ketuhanan yang Maha Esa. Tuh. Terus 2, saya enter, klik enter di keyboard, dia otomatis bulletsnya muncul otomatis, dan seterusnya. Kalau saya klik enter, Ketuhanan Yang Maha Esa 2, kemanusiaan adil dan beradab, kemanusiaan ya, enter, dan seterusnya. Itu kita menggunakan bullets dan banyak pilihan. Selain itu kita bisa pilih yang titik, yang ini. Nanti bisa dicoba-coba ya teman-teman, atau latihan di rumah atau di lab komputer, silakan ya, dicoba-coba ini beberapa bullet library-nya ini. Tuh. Atau kita mau menggunakan nomor ya, ini numbering ya. Di sebelah bullet itu ada numbering, tinggal dipilih. Ini kita diarahkan pilih yang penomoran yang mana. Misalnya yang 1 titik, atau 1 tutup kurung, atau pakai penomoran Romawi seperti ini, atau pakai huruf kapital ABC. Ini huruf kecil ABC. Jadi ada banyak pilihan. Ini digunakan untuk apa? Untuk subbabnya, atau macam-macam ya misalnya.
Saya menggunakan satu. Nah, tinggal diklik. Nah, terus di sebelah numbering ada multi level list. Nah, ini sama juga seperti penomoran tadi, tapi ini lebih ke kita misalnya ada berapa lagi multi level listnya. Misalnya ada bab 1, 1.1, 1.2, 1.3. Nah, kalau misalnya tinggal coba di share di tuh decrease indent sama increase indent. Nah, di sebelah dari multi level list tadi kita bergeser sedikit. Nah, di sini kalau kita arahkan kursor, nah, di situ muncul nama menunya decrease indent sama increase indent. Nah, ini maksudnya apa teman-teman? Di paragraf pertama misalnya kita mau kepingin yang kalimat berdasarkan, kita mau dia agak bergeser ke kanan sedikit karena ini kalimat paragraf pertama atau paragraf pembuka. Nah, saya arahkan kursor ke B misalnya, ke tulisan awal. Saya klik yang namanya increase indent. Nah, dia akan bergeser, atau maksudnya bukan hanya huruf B-nya, tapi dia bergeser kalimatnya. Dia bergeser. Kita geser lagi ke kembalikan. Itu. Jadi dia geser secara per paragraf. Ini. Terus di sebelahnya line and paragraph spacing tadi yang tadi 1,0, 1,5 ada namanya shading. Nah, shading ini nanti kita gunakan untuk membuat warna. Membuat warna di satu paragraf misalnya. Kita kasih tanda. Jadi gini juga bisa kita gunakan untuk tabel nanti shadingnya. Oke. Intinya ini dulu teman-teman. Di main home kalian sudah bisa menambahkan font, jenis font Times New Roman, terus ukurannya itu dasarnya dulu ya. Nah, ini untuk mencari jenis huruf yang seperti saya bilang tadi, jenis huruf Times New Roman. Terus di sebelah jenis hurufnya ada font size, jadi ukurannya. Nah, itu kita pilih. Terus di bawah font itu ada namanya bold untuk menebalkan teks ya. Saya mau menebalkan kalimat Pancasila karena dia adalah judul, dia harus tebal seperti ini, Pancasila. Terus saya kasih ukuran dia 14. Oke, dia agak besar lagi. Nah, itu kalimatnya sudah. Tuh. Oke, jadi itu dulu untuk video kali ini atau tutorial kali ini, latihan kali ini. Jadi pastikan teman-teman selalu latihan di awal-awal ini untuk latihan-latihan di menu home. Jadi itu nanti saya akan jelaskan lagi menu-menu home yang sering kita gunakan. Oke, itu dulu latihan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham, atau kalau tidak paham silahkan komen di bawah ya, silahkan beri komentar atau pertanyaan ya, ataupun silahkan teman-teman ulangi lagi video ini, kembali lagi dari awal, nonton lagi dari awal. Kalau masih belum paham silahkan komen atau berikan pertanyaan di bawah ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial saya berikutnya.